Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukan hati dan pikiran, tingkatkan toleransi dan persatuan. 92,1 FM Radio Pesona Wonosobo, stasiun informasi terbaikmu. Selamat sore Pesona Inspira, apa kabar di hari ini, hari Kamis 26 Mei 2022. Dan tentunya selamat berlibur bagi yang libur. Dan kali ini Reta hadir jumpa lagi selama 1 jam ke depan menemani Pesona Inspira tentunya di episode kelima Sapa Mitra Aji bersama Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo. Dan kali ini Reta nggak sendiri, sudah ditemani oleh kedua narasumber yang meluangkan waktunya hadir di kesempatan kali ini walaupun tanggal merah ya Bu ya. Kali ini sudah hadir Ibu Ari Setiani, Sarjana Ekonomi selaku Kepala Subbagian Humas dari Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo. Selamat sore Bu Ari, apa kabar? Selamat sore Mbak Rita, alhamdulillah sehat, semoga semuanya juga sehat. Amin. Ini walaupun tanggal merah tapi tetap semangat ya Bu ya? Tetap semangat. Oke. Dan juga kali ini Bu Ari nggak sendirian juga, ditemani oleh Bu Maryam nih, selaku pelanggan dan Ketua HWDI, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Selamat sore Mbak Maryam. Selamat sore Mbak Reta. Gimana nih Mbak Maryam kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sehat selalu ya Mbak Maryam ya. Amin. Dan Pesona Inspira tentunya selama 1 jam ke depan Reta dan juga kedua narasumber bakalan berbincang-bincang nih mengenai pelayanan pelanggan dan juga penerapan prokes di kantor pelayanan tentunya di Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo. Dan juga untuk Pesona Inspira yang mau mengajukan pertanyaan boleh langsung SMS atau WhatsApp di 0823 2383 9996. Dan tentunya untuk semua Pesona Inspira, jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat dengan menggunakan air bersih yang aman dan tentunya berklorin ya Bu Ari ya. Iya. Kali ini mungkin langsung saja kita masuk ke pembahasan kita kali ini. Reta pengen beranjak ke Bu Maryam nih selaku pelanggan dan Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Udah siap Mbak Maryam? Siap. Oke. Ini Bu Maryam, kalau untuk memakai layanan dari Perumda Air Minum Tirta Aji ini sudah berapa lama? Kalau saya sendiri sejak tahun 95 ya, sudah menggunakan Perumda Tirta Aji. Tirta Aji, sudah lama ya Bu? Iya. Apa saja sih Bu yang dirasakan oleh Bu Maryam nih selama menjadi pelanggan sekaligus kolektor dari Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo? Tentunya banyak sekali manfaatnya ya. Salah satunya dengan adanya Tirta Aji ini kita merasa dimudahkan untuk melakukan segala kegiatan yang menggunakan air, terutama kegiatan rumah tangga ya. Itu sangat saya rasakan manfaatnya, apalagi dengan kondisi saya secara fisik adalah disabilitas. Dengan adanya Perumda Tirta Aji itu sangat mempermudah saya gitu. Sangat membantu ya Mbak. Ya, kemudian saya juga pernah menjadi kolektif Tirta Aji. Menurut saya juga salah satu pelayanan yang sangat bagus ya, karena kita juga jemput bola kayak gitu. Jadi tidak mempersulit para pelanggan untuk membayar seperti itu. Jadi pelayanannya juga oke gitu. Iya. Kalau selama menggunakan air dari Perumda Air Minum Tirta Aji ini bagaimana Bu? Mungkin dari segi kualitas yang dirasakan oleh Bu Maryam ini bagaimana? Kalau dari segi kualitas sih bagus ya. Menurut saya juga airnya bersih gitu, nggak kotor atau juga nggak kumuh gitu kan. Tidak seperti air-air yang lain gitu, yang kayak air-air desa itu kadang kan dari pipanya itu kan kena tanah yang masuk ke saluran pipa itu gitu, sehingga mengendap dan di baknya itu sangat kotor itu. Tapi kalau Tirta Aji ini alhamdulillah tidak gitu. Oke,
Jadi dari segi kualitas emang kalau air dari Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo ini emang selalu dijaga ya Bu. Iya. Sehingga dapat memberikan kepuasan tersendiri untuk para Iya. pelanggan. Dan Mbak Mariam, kalau dari Mbak Mariam nih, pelayanan tadi kan Mbak Mariam menyinggung soal pelayanan di Perumda. Iya. Mungkin bisa dijelaskan secara detail bagaimana pelayanan di Perumda? Kalau saya merasa apalagi saat-saat ini ya setelah Tirta Aji bagaimana berusaha untuk menjadi PDAM yang inklusi gitu. Saya merasakan pelayanan ini sangat luar biasa gitu. Kalau dulunya kita masih susah ya, misal pakai kursi roda untuk masuk ataupun pelayanannya pun dari segi si karyawan karyawatinya itu belum open ke kita gitu. Masih seperti apa ya, kayaknya belum masih sebatas bekerja dan melayani gitu. Tapi kalau sekarang itu sudah tidak lagi. Jadi kita lebih kalau kita datang sudah sapa gitu bagi apa yang dibutuhkan dan sebagainya. Terus juga kita terbantu sekali dengan misal petugasnya yang menghampiri kita, terus apa yang kita butuhkan mereka yang melayani kita gitu, kita tetap ada di lokasi. Itu menurut saya pelayanan yang paling utama buat kita, karena kita tidak repot-repot, apalagi dengan keadaan saya yang misal di teman-teman disabilitas ya. Mungkin kalau untuk yang umum sih masih biasa aja gitu, tapi khususnya untuk teman-teman disabilitas menurut saya ini adalah pelayanan yang super bagus sekali ya. Kita tidak perlu lagi berjalan jauh, kemudian susah lah karena misal pakai krek juga licin, kalau pakai kursi roda juga agak kesusahan gitu aksesnya gitu. Tapi sejak saat tahun lalu PDAM sudah berusaha menjadi PDAM yang inklusi. Saya merasa dari segi pelayanan kayak security sudah mulai bagaimana mereka menyapa kita, terus membantu kita gitu. Kalau dulu kan misal security ya, sana Mbak gitu kan, cuma sekedar menunjuk arahnya kemana gitu aja kan. Ya menurut saya sudah luar biasa sih. Oke, kalau di apa ya Bu, bukan diungkapkan ya, kalau di apa ya istilahnya dikatakan dengan angka 1 dari 10 pelayanan di Perumda untuk disabilitas berapa Bu? 1 dari 10 kalau menurut saya sekitar 7 ya. Oke. Udah sekitar 7. Oke. Tentunya di Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo ini sekarang sudah mengutamakan pelayanan inklusi tentunya untuk para kaum disabilitas. Oke, Bu Mariam ini Ketua HWDI ya Bu, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, yang juga pelanggan sekaligus kolektor dari Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo. Nah Bu, mungkin kalau orang-orang nih untuk air yang berklorin, kalau kita ngomongin soal kaporit atau klorin itu kan mungkin di masyarakat masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya Bu. Kalau dari Bu Mariam sendiri, apakah sudah terbiasa menggunakan air yang berklorin atau berkaporit dari Perumda Air Minum Tirta Aji? Kalau saya merasa sudah biasa aja ya, karena saya menjadi pelanggan juga udah lama, sementara itu diterapkan juga sudah lama. Jadi saya merasa sudah terbiasa dan mungkin sudah menyatu dengan tubuh kita gitu ya. Jadi tidak masalah aja sih, kalau menurut saya sih. Oke aja ya Bu ya. Mungkin oke aja. Kalau masyarakat ini masih kadang ada yang takut menggunakan air berklorin ya. Oleh karena itu mungkin Bu Mariam boleh mengajak Pesona Inspira untuk jangan takut menggunakan air yang bersih dan aman, tentunya berkaporit Ibu. Mari menggunakan air dari Perumda yang berkaporit. Menurut saya juga ini sangat bagus karena bersih dan sehat juga ya. Jadi nggak usah takut lagi untuk masyarakat Wonosobo. Oke, tadi kalau untuk pelayanan sendiri dan juga air berklorin ini, kalau dari sisi Mbak Mariam ini sudah terbiasa, sudah menyatu ya Mbak?
Kalau dari rekan-rekan disabilitas, apakah sudah dilibatkan nih Mbak dalam kegiatan ataupun program yang ada di Perumda? Sudah, alhamdulillah sudah dari perencanaan kemarin menjadi PDM-nya inklusi itu kita sudah dilibatkan. Kemudian kemarin juga ada beberapa teman-teman disabilitas itu juga dilibatkan juga ya, bukan cuma saya dari Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Wonosobo, tapi juga ada pelanggan-pelanggan disabilitas yang lain juga kolektif teman-teman disabilitas yang lain gitu. Itu untuk program dan kegiatannya kira-kira yang rekan-rekan disabilitas sudah turut berkontribusi itu apa aja Bu? Banyak sih sebenarnya ya, dari bagaimana PDM menjadi PDM yang bisa diakses oleh teman-teman disabilitas, kemudian bagaimana PDM bisa benar-benar menjadi PDM yang inklusi. Sampai kalau kemarin saya malah dengar itu PDM sampai berkontribusi di masa Lebaran ini udah mulai untuk teman-teman disabilitas gitu, sampai berbagi paket sembako ya Bu kemarin ya, seperti itu. Jadi menurut saya ini sudah luar biasa sekali, PDM sudah mulai open sekali ya buat teman-teman disabilitas gitu. Oke. Tentunya dari Perumda sendiri selalu mengupgrade ya terkait pelayanan untuk para rekan-rekan disabilitas khususnya di Kabupaten Wonosobo. Baik, Bu Mariam dan juga Bu Ari, kita lanjut lagi nanti setelah jeda iklan berikut ini. Dialog hari. Masih di 92,1 FM Radio Pesona Wonosobo, stasiun informasi terbaikmu. Tentunya kembali lagi di Sapa Mitra Aji. Episode kali ini Kamis 26 Mei 2022, dan tentunya masih dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Bu Ari dan juga Bu Mariam. Masih semangat Bu Ari, Bu Mariam? Masih semangat sekali. Ini Bu Ari biasanya duduk di sini menemani narasumber, kali ini selamat datang di kursi panel. Oke, kalau tadi kita sudah berbicara atau berbincang-bincang dengan Bu Mariam mengenai pelayanan untuk disabilitas di Perumda sendiri, yang tentunya dari Perumda selalu mengupgrade ya Bu untuk pelayanan untuk para rekan-rekan disabilitas khususnya di Kabupaten Wonosobo. Kira-kira nih Bu Mariam, kalau dari Bu Mariam ada saran atau masukan untuk Perumda Air Minum Tirta Aji terkait mungkin pelayanan dari segi kualitas air mungkin atau lainnya? Iya. Khususnya untuk pelayanan, semoga bisa lebih ditingkatkan lagi menjadi pelayanan yang inklusi. Jangan sampai putus sampai di sini ya. Kemudian yang kedua itu salah satunya saya berharap ada parkir area untuk sepeda motor roda 3. Jadi kita teman-teman disabilitas tidak parkir sembarangan nih di depan kantor dan sebagainya gitu. Sehingga itu juga bisa mengganggu aktivitas di area kantor gitu. Yang kedua, semoga ke depan untuk gedung di lantai 2 itu bisa diperbaiki ya, agar tidak naik tangga lagi gitu. Seperti itu sih. Kalau untuk airnya sudah oke ya, cuman kemungkinan ada solusi gimana sih biar nggak sering-sering mati gitu misalnya ya, seperti itu aja. Terima kasih. Oke, siap. Tadi ada beberapa poin yang disampaikan oleh Bu Mariam terkait saran dan juga masukan untuk Perumda. Tadi yang pertama untuk menambah area parkir ya Bu. Iya. Untuk roda 3 dan juga area gedung di lantai 2 diperbaiki. Iya. Dan yang ketiga mungkin untuk apa tadi Bu? Agar airnya nggak sering mati itu, karena kalau biasanya yang di area di atas itu sudah nggak dapat air gitu kan, karena ngalirnya di bawah. Mungkin ada dari Perumda sendiri ada solusi-solusi untuk mengatasi itu gitu, sehingga pelanggan akan menjadi lebih nyaman lagi gitu. Oke, betul. Ini kayaknya sudah dicatat oleh Bu Ari. Bu, kalau mungkin Reta pengen nanya nih ke Bu Mariam, kalau untuk pelayanan administrasinya sejauh Bu Mariam merasakan selama ini bagaimana Bu? Kalau menurut saya sih
baik juga ya untuk administrasinya juga. Sebenarnya kalau dihitung-hitung nih, kalau saya ngitung-hitung sebagai pelanggan nih, kalau diakumulasi kita bayar air tuh sebenarnya nggak mahal loh. Bayangin aja kalau kita ke sungai sejauh itu menghabiskan waktu berapa, terus mengeluarkan bensin berapa itu kalau pakai motor. Terus kalau kita jalan buang waktunya, kalau buat cari uang itu sudah dapat. Sedangkan kalau kita akumulasi per hari itu 3.000 aja udah sangat murah sekali ya. Padahal kadang-kadang nggak sampai segitu gitu. Jadi menurut saya itu sebenarnya sangat efektif juga kalau pakai air Perumda itu. Oke, kalau ini Bu, apa namanya? Jadi lupa kan. Kalau apa ini? Misalnya Bu Mariam nih mengajukan pelayanan di Perumda. Kira-kira kalau dari Perumda itu responnya cepat atau gimana Bu? Cepat sekali. Kalau sekarang itu udah sangat cepat ya. Misal saya itu datang ke Perumda itu dari security, sekarang sudah menyapa dulu gitu. Mbak, apa yang dibutuhkan gitu. Kemudian ketika kita masuk ada yang bisa saya bantu gitu. Jadi menurut saya dari segi hal-hal kecil bagaimana kita menyapa itu sudah sangat luar biasa gitu. Itu belum ke pelayanannya loh, baru disapa kita sudah bahagia sekali ya gitu. Jadi baru masuk aja sudah diberikan pelayanan dengan senyuman ya Bu. Iya. Sudah bikin bahagia ya. Iya. Oke Bu Mariam, kalau berbicara pandemi nih Bu, mungkin kan sekarang kasus pandemi sudah mulai melanda ya, namun kita juga tidak boleh mengabaikan untuk protokol kesehatan dan juga lain sebagainya. Nah, selama ini Bu, selama pandemi tentunya Bu Mariam merasakan dari Perumda kira-kira untuk airnya bagaimana? Istilahnya pelayanan atau dari segi airnya ada yang berbeda atau enggak? Enggak sih, sangat prokes sekali ya. Sampai sekarang, dari kemarin pandemi sampai sekarang tetap sih masih prokes. Masih prokes ya? Iya. Sampai sekarang juga protokol kesehatannya tetap diterapkan secara ketat di kantor. Oke, baik Bu Mariam, kali ini Reta mau beralih dulu ke Bu Ari Setiani, SE selaku Kepala Sub Bagian Humas di Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo. Bu Ari sudah siap menjawab beberapa pertanyaan? Saya coba untuk menjawab Mbak Rita. Bu, kalau untuk pelayanan di Perumda nih selama pandemi COVID-19 ini bagaimana? Apakah ada hal-hal yang disesuaikan dari Perumda sendiri? Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Rita. Selama pandemi COVID-19, untuk pelayanan di Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo juga ikut menyesuaikan dengan cara membuat himbauan kepada masyarakat agar melakukan pembayaran melalui aplikasi yang bekerja sama dengan Perumda, di mana kami menyarankan kepada pelanggan untuk tidak datang ke kantor, tidak perlu datang ke kantor, yang dapat menimbulkan kerumunan sehingga mengurangi risiko penyebaran COVID-19. Adapun pengaduan dapat disampaikan melalui media sosial dan nomor telepon yang 24 jam dapat dihubungi. Oke. Kalau tadi terkait ini apa pembayaran ya Bu, bisa dilakukan secara online. Iya. Melalui apa itu aplikasi? Aplikasi ada, kita juga bekerja sama dengan Bank Jateng, Bank Mandiri. Traveloka juga ya. Oh, dengan Traveloka juga ini Bu. Iya. Ini nantinya aplikasi ini walaupun pandemi mungkin sudah agak melanda ya, masih digunakan atau tidak Bu oleh masih masyarakat? Tetap kita gunakan. Masih tetap kita gunakan. Oke, mungkin boleh itu Bu sebutkan nama aplikasinya bagi Pesona Inspira yang mungkin belum tahu. Oh ya. Seperti kita bekerja sama dengan PPOB Nusantara, PPOB Faspai, Evalet, E-Commerce, Bukalapak, Tokopedia dan Shopee juga. Ya, itu. Lewat Shopee juga bisa ya Bu ya. Dan juga bank-bank yang bekerja sama dengan kita. Oke, siap. Tentunya dari Perumda juga sudah canggih sekali untuk pembayaran juga bisa dilakukan secara online ya Bu ya. Tidak harus datang ke Perumdanya tapi langsung satu klik langsung bayar. Bisa, iya. Loket dan kantor pelayanan juga selalu dilakukan sterilisasi untuk menyesuaikan fasilitas itu agar
benar-benar bersih. Jadi masyarakat juga insya Allah sehat. Sehat, Iya. nyaman Oke. gitu. Oke, kalau untuk ini Bu, penerapan protokol kesehatan di kantor Perumda Air Minum Tirta Aji ini bagaimana? Tadi sih kalau kata Bu Maryam sampai sekarang juga masih menerapkan protokol kesehatan. Kalau dari Bu Ari, silahkan. Untuk penerapan protokol kesehatan di kantor masih kita terapkan sampai sekarang karena pandemi belum berakhir. Oke. Kita tetap mencuci tangan sebelum masuk ke ruangan dan menyediakan hand sanitizer di setiap sudut kantor. Saat berada di lingkungan kantor juga harus menggunakan masker, menjaga jarak dengan mengatur kursi antrian, menjauhi kerumunan seperti mengurangi jumlah antrian yang masuk ke dalam ruang pelayanan. Mengurangi mobilitas dengan membuat himbauan kepada masyarakat yang tadi saya sebutkan melalui pembayaran kepada pihak ketiga. Gitu. Oke, siap. Kan ini Bu, baru-baru ini belum lama Presiden Joko Widodo ini melonggarkan penggunaan masker nih. Kalau dari Perumda sendiri mungkin dari Bu Ari menanggapi hal tersebut bagaimana? Alhamdulillah ya Mbak, kita juga mungkin kita sudah agak tidak terlalu ketat dengan penggunaan masker, tapi kita juga masih tetap menjaga agar tetap kita masih menggunakan masker, sekali-sekali kita lepas gitu. Betul. Seperti itu. Walaupun Presiden Joko Widodo sudah melonggarkan penggunaan masker, tapi dari Perumda sendiri masih tetap lebih berhati-hati menghimbau dan kepada juga, masyarakat untuk itu. Okay. Baik Bu Ari, kalau ini Bu berbicara soal tagihan air. Ini biasanya kan kemarin mungkin ada yang tanya Bu, mungkin kalau setiap bulannya penggunaan air siklusnya sama, tapi kenapa terkadang tagihan air membengkak Bu? Bagaimana cara untuk mengetahui apakah air tersebut bocor atau tidak gitu Bu? Iya, terima kasih. Tagihan yang membengkak bisa terjadi dengan adanya peningkatan pemakaian Mbak Rita. Misalnya punya gawe atau kita menambah jumlah keluarga, itu juga mempengaruhi. Seperti kita misalnya mempunyai anak kecil atau bagaimana, itu bisa tapi kalau misalnya tidak ada punya gawe ataupun penambahan anggota keluarga, itu bisa kita cek dengan cara mematikan semua keran. Dan kita melihat meteran. Kalau meteran itu muter, berarti memang ada kebocoran di pipa yang mungkin terpendam di dalam tanah, karena pipa biasanya terpendam di dalam tanah ataupun di tembok. Tapi kalau misalnya tetap masih tidak mantap gitu, kita bisa melapor ke kantor untuk melakukan water meter. Water meter. Iya. Ada bagian yang mengurusi untuk water meter itu, dan bisa disaksikan oleh pelanggan. Oke. Kalau misalnya terindikasi kebocoran, terus pengen menghubungi tadi apa Bu, tim water. Kalau ada kebocoran berarti bisa ke pengaduan. Iya, Tapi kalau tidak ada kebocoran tapi pemakaian melonjak, itu bisa ke water meter. Iya. Jadi untuk Pesona Inspira yang merasa mungkin biasanya per bulannya tagihannya sama kok tiba-tiba jadi bengkak, mungkin nggak menutup kemungkinan adanya indikasi kebocoran. Kalau meteran tetap berjalan berarti emang adanya kebocoran di pipa yang terpendam ya Bu? Iya. Kalau untuk sedang terjadi gangguan nih Bu, bagaimana cara mengantisipasi agar aktivitas tidak terganggu, tetap berjalan lancar Bu? Kami selalu menghimbau kepada pelanggan untuk bijak dalam penggunaan air, juga selalu menampung air dan menyediakan toren untuk mengantisipasi apabila ada gangguan aliran atau perbaikan. Yang misalnya saat insidentil karena longsor atau apa, kan kalau kita menampung air walaupun Perumda belum memberitahu, tapi sudah ada air yang kita simpan gitu, insya Allah tidak mengganggu aktivitas gitu Mbak Rita. Iya. Oke, jadi untuk Pesona Inspira dan juga Mitra Aji semuanya,
selalu dihimbau untuk menampung air, ya, Bu. Iya. Nantinya ketika mungkin terjadi gangguan yang tidak diinginkan atau secara tiba-tiba kita sudah ada cadangan air ya, Bu ya. Iya. Oke, kalau kita berbicara pelayanan lagi nih, Bu. Pelayanan apa yang mungkin akan ditingkatkan oleh Perumda untuk pelanggan nantinya? Kami akan selalu meningkatkan pelayanan, baik secara teknologi dengan melakukan digitalisasi dalam berbagai sektor, peningkatan sumber daya manusianya, dan peningkatan sarana dan prasarana yang lebih ramah terhadap perempuan, disabilitas, dan kaum rentan lainnya. Insya Allah itu kami lakukan ke depannya, Rita. Siap. Baik, kali ini mungkin Rita mau ke Bu Mariam. Barusan kan Bu Ari mengatakan ingin meningkatkan pelayanan tentunya untuk perempuan. Penyandang disabilitas. Mungkin Mbak Mariam ada tanggapan? Wah, ini sangat luar biasa sekali ya. Sedangkan saat ini aja kita sudah merasakan pelayanan yang luar biasa, tapi BDAM masih mau meningkatkan untuk pelayanan untuk kelompok rentan lainnya. Itu sangat luar biasa sekali ya. Oke. Tadi kalau kata Mbak Mariam 7, besok jadi 10, Mbak. Iya. Alhamdulillah gitu. Oke, siap Bu Ari, lanjut lagi. Apakah ada program nih ke depannya yang akan dilaksanakan oleh Perumda mungkin dalam waktu dekat ini atau di waktu mendatang, Bu? Silahkan, Bu. Ulangi Mbak Rita. Oke, untuk program ke depan nih, Bu, mungkin ada program atau kegiatan gitu yang akan dilakukan dalam waktu dekat atau mendatang? Program yang dilakukan dalam waktu dekat, untuk tahun ini kita akan fokus terhadap aksesibilitas agar pelanggan dan masyarakat dan kaum disabilitas lebih mudah lagi, aksesnya yang masih kita juga membuat ruang tunggu untuk disabilitas, juga untuk ruang laktasi. Kita sudah mulai itu untuk ibu-ibu menyusui. Jadi untuk disabilitas dan akan dibuatkan ruang laktasi ya, Bu? Iya. Oke, ini juga selalu mengupgrade ya, Bu, terkait mungkin fasilitas yang ada di Perumda dan juga pelayanan yang ada. Baik, Bu Ari, kita lanjut lagi nanti. Dan untuk Pesona Inspira yang mau gabung, langsung aja SMS atau WhatsApp di 082323839996. Sapa Mitra Aji akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Dialog hari ini. Bu, dene banyune cilik kiye yo. Lah, wingi ibu wis ngomong kan kon nadai banyu ndesit, Pak. Soale saiki wis mlebu jam puncak pemakaian hari besar Idul Fitri. Dadi kabeh wong iki padha buka banyu nggo kebutuhan hari Idul Fitri. Kabeh padha nganggo banyu, Pak. Lah, Bapak kelalen. Opo nganggo banyu kali wae po, Bu? Ojo, Pak. Banyu kali kan urung genah resik. Apa meneh jaman pandemi ngene iki lho. Kudu nganggo banyu resik, aman, lan ono kaporite. Kae, ibu wis nadai banyu PDAM ning ember. Wah, pinter tenan jen bojoku. Ya jelas, sopo dhisik to, Ibu. Halo Mitra Aji, selalu siapkan tampungan air untuk mengantisipasi penggunaan air di jam puncak. Dan jangan lupa, kita masih di masa pandemi. Kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan selama kegiatan Idul Fitri. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Jangan lupa selalu gunakan air berklorin atau kaporit, tentunya dari Perumda Air Minum Tirta Aji, Kabupaten Wonosobo. Halo Mitra Aji, pandemi COVID-19 belum berakhir. Jaga selalu kebiasaan hidup bersih dan sehat. Jangan lengah dan tetap patuhi protokol kesehatan. Bersama kita bisa perangi COVID-19. Pesan ini disampaikan oleh Perumda Air Minum Tirta Aji, Kabupaten Wonosobo dan Radio Pesona Wonosobo, stasiun informasi terbaikmu. Bu, dene banyune cilik kiye yo. Lah, wingi ibu wis ngomong kan kon nadai banyu ndesit, Pak. Soale saiki wis mlebu jam puncak pemakaian hari besar Idul Fitri.
Dadi kabeh wong iki padha buka banyu nggo kebutuhan hari Idul Fitri. Kabeh padha nganggo banyu, Pak. Lah, bapak kelalen. Opo nganggo banyu kali wae po, Bu? Ojo, Pak. Banyu kali kan urung genah resik. Apa meneh jaman pandemi ngene iki lho. Kudu nganggo banyu resik, aman lan ana kaporite. Kae, Ibu wis nadahi banyu PDAM ning ember. Wah, pinter tenan jek bojoku. Ya jelas, sopo dhisik to, Ibu. Halo Mitra Aji, selalu siapkan tampungan air untuk mengantisipasi penggunaan air di jam puncak. Dan jangan lupa, kita masih di masa pandemi. Kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan selama kegiatan Idul Fitri. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Jangan lupa selalu gunakan air berklorin atau kaporit, tentunya dari Perumda Air Minum Tirta Aji, Kabupaten Wonosobo. Dialog hari ini. Masih di Sapa Mitra Aji episode kelima di hari Kamis 26 Mei 2022. Dan tentunya kali ini masih membahas seputar pelayanan ya Bu, di Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo, dan juga penerapan protokol kesehatan di kantor. Ini tadi juga sudah ada pertanyaan yang masuk nih Bu Ari, mungkin sudah siap untuk menjawab. Ini dari Mbak Ani tadi di Tawangsari, mau tanya, selamat sore Bu Ari dan juga Bu Mariam. Mungkin ini untuk Bu Ari ya, kalau pelayanan di Perumda Air Minum Tirta Aji Wonosobo sendiri ini sudah bisa diakses secara online belum sih Bu? Sudah bisa kita akses secara online. Dengan itu membayar tagihan bisa yang tadi saya sebutkan itu Mbak Rita, untuk dapat membayar tagihan dilakukan ke pihak ketiga yang sudah bekerja sama dengan Perumda Tirta Aji. Seperti misalnya PPUB Nusantara, PPUB Fastpay, Evalet, E-Komersi, Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee, atau melalui bank-bank yang bekerja sama. Misalnya Bank Mandiri, Bank Jateng gitu. Bank Mandiri, Kantor pos juga bisa, ya. Oke, siap. Jadi untuk Mbak Ani di Tawangsari ini tadi sudah dijawab dan juga disinggung oleh Bu Ari bahwa di Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo sendiri sudah bisa diakses secara online ya Bu. Bisa lewat Shopee juga, bisa lewat Ewale juga. Kalau Mbak Mariam sendiri sudah menggunakan pelayanan online dari Perumda belum nih Mbak? Saya malah belum, lebih suka datang sambil silaturahmi. Iya betul. Mungkin kalau mendesak saja ya Bu Mariam. Iya. Oke Bu Ari, mungkin ada himbauan prokes nih untuk Pesona Inspira dan juga Mitra Aji. Ya, kepada Mitra Aji, pandemi belum sepenuhnya berakhir. Kita tetap taat prokes, tetap perilaku hidup sehat, dan jangan lupa penggunaan air bersih dan aman yang mengandung klorin dan dari Perumda. Itu aja. Siap. Baik, mungkin buat Pesona Inspira yang mau mengajukan pertanyaan lagi, masih Reta tunggu. Langsung aja di 0823 23 83 9996. Bu, mungkin Bu Ari ada pelayanan lain nggak sih Bu di Perumda yang mungkin Pesona Inspira dan juga Mitra Aji belum tahu nih? Pelayanan apa gitu mungkin di Perumda, pelayanan baru, program baru gitu yang sekarang sedang berjalan, atau biasanya pemasangan itu Bu, pemasangan ledeng? Oh, untuk pemasangan ledeng kita masih seperti biasa Mbak. Maksudnya kita juga ada program yang MBR ledeng murah. Itu untuk yang tahun 2021 masih kita fokuskan, nanti pemasangannya di sekitar bulan Agustus gitu, masih seperti itu. Iya, nggih. Belum ada yang lain. Okay. Berarti untuk tahun ini, tahun 2022 pemasangan ledeng bersubsidi belum ya Bu? Iya, belum ada. Kedepannya kita tetap mungkin ada itu, tapi belum bisa kami matur dulu gitu. Iya. Kira-kira dalam waktu dekat atau? Biasanya
akhir-akhir tahun gitu. Akhir-akhir Iya, tahun. iya. Jadi buat Pesona Inspira dan juga Mitra Aji mungkin di tahun 2021 yang belum sempat mendaftar Daftar, iya. pemasangan ledeng bersubsidi, ini juga bisa daftar ntar di tahun 2022 ya. Insya Allah ya, Mbak Un- Rita. J. Untuk informasinya tentunya bakalan diupdate ya Bu dari Iya, Perumda Air iya, Tirta J. Aji Kabupaten Wonosobo. Bu Ari, kalau di kantor sendiri nih karyawannya sendiri itu untuk tingkat penerapan protokol kesehatan dan juga vaksinasi itu sudah pada memberlakukan atau belum sih Bu? Insya Allah untuk di kantor sudah kami perlakukan untuk itu, juga untuk vaksinasi untuk semua karyawan sudah vaksin 1, 2 dan booster. Oke. Iya. Jadi sudah semua ya? Sudah Bu? semua, iya. Untuk Iya. vaksin sudah semua dan juga untuk penerapan protokol Prokes- kesehatan juga masih dijaga sampai masih, sekarang. iya, iya. Baik, terima kasih Bu Ari dan juga Bu Mariam untuk waktunya di tanggal merah. Tapi tetap menyempatkan waktunya hadir di studio kali ini. Mungkin terakhir ada closing statement dari Bu Mariam. Yuk buat masyarakat Wonosobo tetap pakai air minum dari Perumda ya. Ada lain mungkin Bu, say hey untuk rekan-rekan disabilitas lainnya. Hai untuk teman-teman disabilitas, tetap semangat karena kita akan menjadi prioritas di Perumda. Betul sekali. Closing statement selanjutnya mungkin dari Bu Ari. Silakan Bu Ari. Ya itu aja Mbak, tetap jaga prokes ya, pandemi belum berakhir. Dan satu yang pasti, tetap menggunakan air bersih yang berklorin dari Perumda Tirta Aji Kabupaten Wonosobo. Terima Baik. kasih. Ya tentunya perihal protokol kesehatan ini masih tetap diterapkan sampai sekarang ini. Dan juga untuk Pesona Inspira, jangan lupa perilaku hidup bersih dan sehat dengan menggunakan air yang bersih dan aman dari Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo. Terima kasih Bu Mariam, Bu Ari atas waktunya di sore hari ini. Tentunya kita jumpa lagi di Sapa Mitra Aji episode selanjutnya, tentunya dengan tema-tema menarik lainnya. Terima kasih, saya dan kedua narasumber pamit. Satukan hati dan pikiran, tingkatkan toleransi dan persatuan. Saya Rita pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.